Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Pratiwi Santosa, NIM A210180069 dari kelas D. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai gimana sih caranya melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi SPSS yang versi 25. Bisa menggunakan versi lainnya. Saya melakukan tutorial ini untuk memenuhi UAS mata kuliah teknik pengolahan data yang diampu oleh Bapak Supriyono. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang akan kita uji. Sudah saya pindahkan ke Microsoft Excel, di mana data yang akan kita uji PER atau Price Earning Ratio, juga ROI, Return on Investment, di mana data ini diambil dari 18 responden. Kalau sudah, jangan lupa di-save untuk memudahkan kita dalam mengimpor ke SPSS. Kalau sudah, kita klik Open Data Document. Terlebih dahulu, kita harus ganti file of type-nya menjadi format Excel. Kalau sudah, klik filenya, lalu pilih Open. Tunggu beberapa saat hingga filenya muncul. Kalau sudah, klik OK. Nah, kita klik ke variable view. Kita terlebih dahulu menulis nama variabel tadi pada kolom label. Yang pertama yaitu harga saham, yang kedua PER, yang ketiga ROI. Dalam kolom measure, pastikan yang variabel akan kita teliti tadi sudah berbentuk scale, bukan nominal. Kalau masih dalam bentuk nominal, kita bisa ubah terlebih dahulu ke bentuk scale. Lalu ke data view, kita klik Analyze, pilih Regression, lalu Linear. Nah, untuk variabel Y atau dependent, kita masukkan ke kolom dependent. Untuk variabel independent, kita masukkan ke kolom independent. Lalu kita klik statistik, dan pastikan model fit serta estimates di sini sudah tercentang. Kalau sudah, kita klik continue, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul hasil output data yang kita uji. Nah, di sini kita bisa melihat pada tabel model summary, kolom adjusted R-square di sini menunjukkan nilai sebesar 0,742. Ini kita kalikan ke dalam 100% agar menjadi bentuk persen. Berarti data yang kita uji di sini memiliki kontribusi sebesar 74,2% dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diperhatikan dalam penelitian ini. Lalu, untuk tabel ANOVA, di sini kita bisa melihat bagian nilai signifikansi. Nilai signifikansi di sini menunjukkan angka sebesar 0,000, berarti di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kedua variabel, yaitu variabel PER dan juga ROI, ini memang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent atau harga saham. Lalu kita bisa melihat pada kolom F hitung. Pada kolom F hitung, di sini menunjukkan nilai sebesar 25,465. Mari kita bandingkan dengan nilai F tabel. Untuk mencari F tabel, kita bisa menggunakan rumus DF1 sama dengan K min 1. Apa itu K? K adalah banyaknya variabel yang kita teliti. Berarti 3
dikurangi 1, di sini sama dengan 2. Dan untuk DF2, itu rumusnya N min K. Apa itu N? N adalah banyaknya responden, dan K adalah banyaknya variabel, sehingga responden tadi yang kita teliti adalah sebanyak 18, K yang kita gunakan atau variabel yang kita teliti di sini yaitu 3 sama dengan 15. Maka nilai F tabel di sini kita bisa melihat pada kolom F tabel, kolom kedua, baris ke-15, yaitu 3,682. Maka nilai F tabel 3,682. Kita lihat F hitungnya tadi 25,465. Sehingga dapat dilihat bahwa nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel. Sehingga dapat diartikan bahwa dari kedua variabel, yaitu variabel pair dan juga ROY, memang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau harga saham. Kemudian kita bisa melihat di sini terdapat satu lagi tabel, yaitu tabel koefisien, yang mana hasil uji dari penelitian ini, kita bisa melihat nilai signifikansi dari masing-masing variabel. Untuk variabel pair, di sini menunjukkan angka sebesar 0,227, yang mana artinya nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pair tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Selain itu, kita juga bisa melihat pada nilai T hitung. Nilai T hitungnya di sini menunjukkan angka sebesar minus 1,259. Mari kita bandingkan dengan nilai T tabel. Untuk mencari nilai T tabel, kita bisa menggunakan rumus DF sama dengan N min 2. Ingat, N tadi adalah banyaknya responden. Responden yang kita teliti sebanyak 18 responden, dikurangi 2, sama dengan 16. Maka nilai T tabel sama dengan, kita bisa melihatnya, pada kolom nilai signifikansi 0,05, baris ke-16. Nah, di sini. 1,74588. 1,74588. Nah, ini adalah nilai T tabel, sedangkan tadi nilai T hitungnya adalah minus 1,259. Hal ini berarti nilai T tabel lebih besar daripada nilai T hitung, sehingga dapat disimpulkan bahwa memang variabel pair tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Kemudian kita bisa melihat pada nilai signifikansi variabel ROY. Di sini menunjukkan angka sebesar 0,000, berarti lebih kecil atau kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROY berpengaruh signifikan terhadap variabel harga saham. Kemudian kita bisa melihat dari nilai T hitungnya. T hitungnya di sini yaitu 5,964. Sedangkan nilai T tabel tadi adalah 1,74588. Hal ini berarti nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROY memang berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Untuk mengetahui besarnya pengaruh, kita bisa melihat pada kolom unstandardized coefficient yang kolom B. Nah, di sini nilai pair menunjukkan angka sebesar minus 74,482 dan untuk variabel ROY menunjukkan angka sebesar 692,107. Nah, dengan nilai konstanta 4662,491.
Berdasarkan nilai tersebut, kita bisa membuat persamaan. Nah, persamaan yang kita buat bisa seperti ini. Y sama dengan A plus B X1 plus B X2. Y adalah variabel dependen yang kita teliti. Variabel dependen yang kita teliti adalah harga saham. Harga saham sama dengan A. A adalah nilai konstanta. 4662,491. 4662,491 ditambah dengan B. B di sini adalah BX1 itu nilai dari variabel per ya di kolom B. Ini minus 74,482. Minus 74,482 X1 ditambah dengan nilai B pada variabel ROI. Ini 692,107. 692,107 X2. Berarti di sini bisa dilihat harga saham sama dengan 4662,491 minus 74,482 X1 ditambah 692,107 X2. Nah, ini persamaan yang bisa kita buat berdasarkan output SPSS tadi. Nah, ini kalau kita mau menyimpan hasil output ini, kita bisa klik ini, output, lalu klik kanan, kita klik export, lalu pilih browse. Nah, kita beri nama di sini output. Maaf, tipe output SPSS. Lalu klik save, pilih OK. Nah, kalau sudah seperti itu, data yang kita uji ini sudah tersimpan dalam bentuk Word. Nah, sekian tutorial yang dapat saya berikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.